Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Ayub, pasalnya yang ke-24, ayat 15 sampai dengan 25. Mata orang yang berzina menunggu senja. Pikirnya, jangan seorang pun melihat aku. Lalu dikenakannya tudung muka. Di dalam gelap, mereka membongkar rumah. Pada siang hari, mereka bersembunyi. Mereka tidak mengenal terang. Karena kegelapan itu pagi hari bagi mereka sekalian, dan mereka sudah terbiasa dengan ngerinya kegelapan. Mereka hanyut di permukaan air. Tanah milik mereka terkutuk di bumi. Mereka tidak lagi pergi ke kebun anggur. Kemarau dan panas menghabiskan air salju. Demikian juga dunia orang mati terhadap mereka yang berbuat dosa. Rahim melupakan dia. Belatung menikmatinya. Ia tidak diingat lagi. Kecurangan dipatahkan seperti pohon kayu. Ia merampasi perempuan mandul yang tidak beranak dan tidak berbuat baik terhadap seorang janda. Tetapi Allah menyeret orang-orang perkasa dengan kekuatannya. Meskipun tegak hidupnya tidak terjamin, Allah memberinya keamanan yang menjadi sandarannya dan mengawasi jalan-jalannya. Hanya sebentar mereka meninggikan diri, lalu tidak ada lagi. Mereka luruh, lalu kisut seperti segala sesuatu. Mereka dikerat seperti hulu tangkai gandum. Jika tidak demikian, siapa berani menyanggah aku dan meniadakan perkataanku? Sahabat Alkitab, manusia adalah makhluk dengan akal budi dan kebebasan berpikir sebagai bagian dari ciri khasnya. Sayangnya, kedua hal tersebut sering dipakai untuk menyembunyikan kegelapan dalam hatinya. Pembenaran demi pembenaran dikonstruksikan untuk menyelubungi dosanya, sehingga seolah-olah dirinya adalah orang benar yang patut diteladani. Inilah gejala yang marak terjadi di dunia kita. Dunia yang seringkali begitu dangkal dan hanya terpesona kepada tampilan luar. Dunia yang menyukai topeng dan kegelapan karena terang seringkali menyingkapkan kebenaran yang menusuk hati yang telah dikuasai kegelapan. Ayub menggambarkan sekelompok manusia yang hidup bertolak belakang dari tatanan moral dan spiritual. Mereka adalah pencuri, pezina, pembunuh, orang-orang yang menolak cahaya, bukan karena mereka tak tahu, tapi karena mereka membencinya. Karena kegelapan itu pagi hari bagi mereka sekalian, dan mereka sudah terbiasa dengan kengerian kegelapan. Suatu paradoks yang menggugah, fajar yang bagi dunia adalah harapan, bagi mereka adalah ancaman. Namun, setelah menggambarkan kekelaman itu, Ayub mengarah ke kenyataan yang lebih dalam. Meskipun mereka tampak kuat, hidup mereka tidak stabil, dan nasib mereka telah ditentukan. Mereka akan dilupakan, dilenyapkan, bahkan tidak dikenang oleh rahim yang pernah melahirkan mereka. Sebuah gambaran yang keras dan penuh peringatan. Tetapi Ayub juga realistis. Ia tahu bahwa penghakiman tidak selalu langsung terjadi. Orang jahat bisa saja meninggikan diri, hidup dalam kemewahan, dan merasa aman. Namun, mata Tuhan tidak pernah tidur. Mereka tidak bisa lolos dari pengamatan ilahi. Dan walau waktunya tak selalu sekarang, mereka akan luruh, lalu kisut, dan dikerat. Sahabat Alkitab, situasi zaman ini tampak tak jauh berbeda dari zaman Ayub. Banyak yang menolak terang bukan karena mereka tidak tahu, tapi karena terang membongkar. Banyak yang mencintai gelap karena di sanalah mereka bisa menyembunyikan wajah asli mereka. Namun, bagi orang benar, terang
tetaplah panggilan. Meski kegelapan tampak berjaya, Tuhan tidak diam. Ia melihat, mencatat, dan pada waktunya akan bertindak. Seperti matahari yang menyingkapkan semua bayang-bayang, keadilan Tuhan akan mengungkap segalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di tengah dunia yang gelap, jadikanlah kami anak-anak terang-Mu. Penuhi hati kami dengan kasih dan kebenaran-Mu, agar hidup kami memantulkan cahaya-Mu kepada sesama. Tolonglah kami untuk setia, berani, dan tidak menyerah, sehingga terang-Mu nyata lewat kata dan perbuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.